Ini buku buat Pak Jokowi ya, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Lihat apa orang bilang itu ada yang namanya pejuang, ada yang namanya pecundang. Penjilat itu jauh lebih berbahaya. Penjilat itu pengkhianat. Tapi critical thinkers itulah yang membawa kita menjadi negara emas 2045 nanti. Jadi kalian-kalian yang punya keilmuan apapun bidangnya, jangan pernah mau ditakut-takuti delik-delik, ancaman-ancaman. Ya. Indonesia ini milik bersama. Republik ini dibangun dengan darah dari nenek moyang kita bersama, bukan kaum elit, bukan politburo. Makanya jangan dengarkan orang-orang yang mengancam kalian. Lanjutkan cintai Republik ini dengan pemikiran kritis. Jangan pernah mau jadi penjilat, apalagi cuma ingin jadi komisaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin ya, setelah pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di kediaman Jokowi di Solo ya, jadi Egy Sujana memuji Jokowi setinggi langit dengan mengatakan Jokowi itu cerdas, berani, dan militan ya. Jadi banyak masyarakat maupun netizen menilai Egy Sujana ini benar-benar sudah fix menjadi termul. Dan ada dugaan ya bahwa Egy Sujana ini ya mungkin sudah menerima atau sudah cair. Jadi Egy Sujana ini yang tadinya ya, yang dulu begitu keras dan mengkritik keras Jokowi, tetapi pada akhirnya pun ya, yang tadinya pejuang menjadi pecundang kata Roy Suryo, dan sekarang pun di depan Jokowi akhirnya harus melempem begitu saja dan memuji-muji Jokowi. Nah, menurut pengacara Roy Suryo CS Ahmad Khaldinuddin ya, menilai pertemuan Egy Sujana dengan Jokowi merupakan yaitu strategi Jokowi untuk memecah belah perjuangan dari mereka ya, termasuk ERT. Jadi Jokowi menurut Ahmad Khaldinuddin ya begitu licik bagaimanapun ya, perjuangan mereka ini dipukul mundur ya, supaya ada yang terpecah belah ya, yang pada akhirnya pun kasus dugaan ijazah palsu akhirnya ya mandek begitu saja, tidak ada ujungnya. Baik ya, coba kita dengar langsung pernyataan dari Ahmad Khaldinuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan menegaskan bahwa kami tidak ada kaitan, tidak ada kepentingan, dan juga tidak ada relevansi dan tanggung jawab berkaitan dengan pertemuan antara saudara Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis dengan saudara Joko Widodo di kediaman Jokowi di Solo. Undangan Jokowi dan pertemuan itu tentu saja tidak lepas dari kasus ijazah palsu yang kami menilai ini adalah bagian dari strategi saudara Joko Widodo untuk memecah belah perjuangan dari tim kami, klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bisa membongkar kasus ijazah palsu. Namun kami tegaskan bahwa terlepas apapun yang dibahas, bahkan kalaupun ada permintaan maaf atau permaafan sebagaimana diungkap oleh relawan Jokowi, termasuk apabila ada perdamaian antara Joko Widodo dengan Damai Hari Lubis dan juga Egy Sujana, kami tegaskan perdamaian antara keduanya tidak mengikat bagi kami, dan apapun yang mereka bahas, komitmen apapun yang mereka hasilkan, itu tidak akan pernah bisa menghentikan atau menghalangi atau mengkecilkan upaya dari klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan untuk terus berjuang dalam rangka mengungkap kasus ijazah palsu ini sampai tuntas. Dan kami harapkan masyarakat tetap membersamai perjuangan kami, karena tentu saja kasus ijazah palsu ini tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian, harus dengan satu pembuktian, dan harus dalam konteks sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, agar menjadi jelas bagi bangsa kita apakah benar kita pernah dipimpin 2 periode oleh seorang presiden dengan ijazah yang palsu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana para termul? Kalian senang ya lihat berita kayak gini? Tuh kan dia aja udah ngakuin kalau ijazah Pak Jokowi asli. Goblok loh. Emangnya Egy Sujana udah megang ijazahnya Jokowi, udah lihat ijazahnya Jokowi, udah neliti ijazahnya Jokowi. Kan ijazahnya masih di Barreskrim. Kalau kita mau menjatuhkan logika berpikir kita, bisa aja kita langsung menyimpulkan kalau ijazah Jokowi itu asli. Kita mau pakai narasi apa? Narasi bodoh yang populer di kalangan termul-termul.
UGM udah bilang kalau itu asli, ya jadi pasti asli. Emangnya nggak mungkin kalau UGM berbohong? Emangnya nggak mungkin kalau UGM kerjasama sama Jokowi? Ini bukan tuduhan, ini tentang kemungkinan. Dan di dunia ini, segala hal memungkinkan untuk memunculkan setiap kemungkinan. Itu namanya probabilitas. Ya kecuali kita mau menjatuhkan logika berpikir kita, tanpa pembuktian, langsung menyimpulkan, ijazah itu pasti asli. Aneh banget. Bang Egy Sujana tadi mengangkat telepon saya dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di dalam. Ini pertemuan kedua follow up. Daerah sumber itu disterilkan 15.45. Ya. 15. Jadi setengah 4 steril, terus maghrib itu sudah selesai. Apapun alasannya, pelapor dengan terlapor tidak akan bisa bertemu. Apalagi yang menengahi seorang penyidik. Personil kepolisian aktif yang menemani mereka ke rumah Joko Widodo. Ini rakyat harus tahu nih ya. Ada perintah daripada Sigit. Ini bahaya ini loh. Jangan macam-macam. Jangan kau kira Jokowi kau lapor. Emang udah berapa puluh miliar kau terima Egy? Ya, ini perjuangan ini murni untuk bangsa dan negara. Bang Egy Sujana mengklarifikasi pada saya tidak ada permintaan maaf dari Egy Sujana kepada Jokowi. Bahkan kalau dari Jokowi minta maaf kan? Sekarang itu kita lihat apa orang bilang itu ada yang namanya pejuang, ada yang namanya pecundang. Saya polisi di situ, saya bawa Egy Sujana, saya bawa ketemu dengan Jokowi. Udah pasti saya bawa borgol dong. Siapa yang mau saya borgol? Kalau lu merasa korban, lu jangan jadi pejabat publik. Makan pajak kami. Kalau bisa minta maaf di kantor polisi, kita datangkan perdamaian untuk minta maaf. Tapi kalau pidana mah jalan terus. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Hari ini kita mendengar banyak berita yang keren sekali dari Solo ya. Bahwa 2 dari 12 terlapor, 2 diantaranya yang masih berstatus tersangka, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, baru saja tadi malam sekitar maghrib lah ya, mendatangi rumah Joko Widodo. Waduh. Gitu dong. Ya, jadi kita ingin tahu nih, karena saya tadi kepingin tahu banget dari Bang Egy Sujana, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Saya telepon beliau dan diangkat, ini buktinya, diangkat dari telepon saya. Nah, nih Bang Egy Sujana tadi mengangkat telepon saya dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di dalam. Tidak pernah ada pencairan. Nah, nih Egy Sujana ya. Ya. Pencairan dana. Kalau Damai Hari Lubis belum mengangkat telepon siapapun sampai detik ini. Tapi Egy Sujana mengangkat telepon saya tadi. Jadi kita bahas, dan saya pengen tahu pendapat dari Pak Roy Suryo dan Bang Rismon Sianipar, dan tentunya saya. Kita kan 3 dari 12 nih. Betul, iya. Dia salah 1 dari 12. Apa ya? 4. Wah, mudah-mudahan aja tuh Jokowi mampus. Jadi kawan kita yang 2 itu datang ke rumah Jokowi. Ya. Nah, tapi sebelum saya cerita, mau saya cerita dulu atau? Cerita aja. Ya. Oke. Jadi, tapi Bang Rismon nih nanti yang melengkapi siapa nama orangnya ya. Karena dengar juga tadi. Dia dengar juga, terus saya nelfon. Nah, jadi Bang Egy itu dengan Damai Hari Lubis kan diberitakan oleh ajudannya Jokowi menemui wartawan. Kompol Syarif. Ya. Saya lupa nama-namanya, ini lebih hafal beliau-beliau lah. Dan di keterangannya itu katanya bersama dengan Ketua Relawan Rejo. Betul. Itu sih saya lupa. Ada lagi Rejo. Iya, jadi sama Rahmat. Rejo Rahmat. Ada Rejo, ya, dan satu lagi orangnya namanya Rahmat. mungkin itu disiapkan, siapa tahu Joman ketua umumnya kenapa-napa. Soalnya udah mau tersangka benar lagi ketum Joman ya. Gara-gara laporannya Pak Roy dan saya ya. Ikuti aja proses hukum. Ikuti aja. Ya. Lanjut. Jadi mereka bersama-sama ke dalam, ternyata ada Orang lain. personil kepolisian aktif yang menemani mereka ke rumah Joko Widodo. Ini rakyat harus tahu nih ya, dan Pak Presiden juga harus tahu bahwa ada menurut pengakuan. menurut pengakuan nggak apa-apa, makanya dia harus bertanggung jawab terhadap pengakuan itu, karena ada sosok ya, kita nggak mengenal oknum ya, sosok aja ya. Seorang sosok. Bukan seorang, 2 orang. 2 orang, betul 2 orang sosok. 1 orang penyidik, 1 orang bosnya. Udah makin jelas. Udah nggak usah lah kita ini kan. Nah, sampai situ aja. Berarti kan ternyata ada sesuatu mediasi antara. Saya kenal dua-duanya itu. Oh, kenal ya? Wah, itu dia. Kayaknya saya juga kenal. Jadi ada sesuatu proses dialog lah di dalam. Memang Bang Egy mengaku bertemu dengan Pak Joko Widodo dan ini menurut Bang Egy ini adalah kelanjutan dari 16 April 2025 di mana Damai Hari Lubis, Kurnia Triroyani dan Rizal Fadila itu ketemu masuk ke rumah Jokowi. Ini pertemuan kedua follow up. Jadi ini tujuannya untuk memfollow up gitu loh. Nah, sebagai laporannya Bang Egy Sujana dan TPUA. Mudah-mudahan nih, bukan follow up pencairan ya. Pokoknya follow up laporan mereka TPUA tentang Joko Widodo berijazah palsu yang dimasukkan tanggal Desember 2024. Tapi kan tanggal 16 April itu Egy Sujana tidak datang ke Solo, Mas. Masalahnya. Iya, karena
sedang sakit ya hari itu ya. Tapi ada yang mengatakan kepada saya tanggal 16, tanggal 15 justru ke Polda dia. Saya nggak tahu deh. Jadi 15 April lagi kita UGM itu dia ke Polda. Saya nggak tahu kalau itu. Bisa jadi. Mampir ke Polda katanya ya. Ya, dan satu lagi Bang Egy Sujana meminta tolong kepada pihak mungkin kepolisian dan pada pelapor. Ya tolonglah jangan pakai dicekal karena perlu berobat ke luar negeri. Dan secara berkala kan memang Bang Egy Sujana sedang ada sakit ya. Tak usah kita ke situ. Kemarin ke Malaysia. Dan Kalau dia ke sana misalnya dari ke Solo, si Egy Sujana untuk konsolidasi jangan dicekal, itu maksud dia. Ya mungkin salah satu permintaannya itu. Kalaupun proses hukumnya lanjut atau tidak itu ya terserah si pelapor. Tapi jangan pakai dicekal lah, kan perlu berobat. Gimana emang nggak boleh Pak Janes? Kok minta kecekal ke Jokowi? Jadi dia kan pelapor. Ya nggak bisa, itu makanya saya bilang di sini. Berarti yang meminta mencekal itu Jokowi. Ya mungkin gitu, saya nggak tahu. Itu tidak ada haknya, apalagi kalau kasusnya berkunjungnya mereka bertiga ini ke sana, itu jelas itu adalah karena ada laporan TPU kemarin di Barreskrim. Kalau di Polda nggak ada urusan ini di Barreskrim, supaya jangan dilanjut laporan itu lagi. Bahwa dia SP3, padahal SP3 dalam penyelidikan kan belum bisa. Jadi boleh saya terangkan sedikit, ini sangat-sangat rancu, ini sangat-sangat aib buat kepolisian ini. Betul. Seorang yang melaporkan Jokowi di Barreskrim bisa dikawal, ditemani sama penyidik Polri. Pelapor yang lain. Pelapor. Gila, bukan nggak pelapor, dia kasus Barreskrim. Egy Sujana kan pelapor. Ya sama bersama-sama dan ada polisi juga. Polisi itu tidak boleh mencampuri urusan masalah ini. Bukan Itu sembarang polisi. Ini udah sembarang nepotisme. Udah terlibat nepotisme itu, ada penyalahgunaan jabatan. Bisa aja polisi itu yang menemani si Egy Sujana ini ada perintah daripada Sigit. Ini bahaya ini loh. Jangan macam-macam. Jangan kau kira Jokowi kau lapor. Emang udah berapa puluh miliar kau terima Egy? Berapa puluh miliar? Saya tanya dulu, Lubis, berapa puluh miliar kau terima? Salah. Juga berapa? Ayo. Emang puluh. Berapa ratus miliar tidak terima? Kecil itu masih ratus. Enggak, saya berapa ratus triliun? Nah, itu banyak. Tolong jawab dulu. Jangan Anda jawab dari telepon dengan Pak Mikael bahwa saya ke sana berkunjung untuk konsolidasi. Konsolidasi nggak boleh itu. Kalau kamu mau cabut laporan, mau cabut ini langsung ada hukum kok, ada ini. Saya lagi nih. Saya udah bilang sekarang nih, kalau memang betul-betul Anda dengan kepolisian itu akan jadi kasus. Tapi jangan kau ingat Jokowi, jangan kau ingat berhenti. Masih ada 1000 lagi laporan yang menunggu kau Jokowi. Termasuk laporan kami Jawa Tengah. Pak semua. Polda DIY. Kalau memang tidak mau Polda Jogja tidak mau melanjutkan laporan dia, kami akan melaporkan ke Mabes Polri yang dikawal oleh Bang Egy, asli ya ijazahnya Pak Jokowi. Bang Egy sudah lihat ya. Saya agak sok nih, tiba-tiba Bang Egy berbalik arah gitu. Wah, Pak Jokowi orang baik, orang hebat ya, saudara sesama Muslim. Padahal sebelumnya Bang Egy di pengadilan teriak-teriak, saudara Jokowi harus dihadirkan ya, saudara Jokowi harus membuktikan ijazahnya. Bang Egy habis ke Solo langsung berbalik arah gitu ya Bang Egy ya. Saya mau nanya sederhana aja Bang Egy. Bang Egy sudah lihat ijazahnya Pak Jokowi yang asli belum Bang Egy? Kalau Bang Egy sudah lihat yang aslinya, minta tolong Pak Jokowi, Bang Egy pinjam ijazahnya, kemudian nunjukin ke rakyat Indonesia Bang Egy, supaya kita tahu itu asli. Nggak usah lagi ada polemik-polemik ini ya. Kita capek juga, malas juga tuh nonton urusan ijazah Pak Jokowi terus itu ya. Nah, Bang Egy kan orang yang selalu kritis ya, tiba-tiba berbalik arah ya kan. Kita sih udah ngerti alasannya apa gitu kan ya. Sekarang baru keracunan atau dulu memang keracunan gitu. Dulu keracunan akal sehat, sekarang mungkin keracunan terbaliknya gitu Bang Egy. Jadi kita mau tahu Bang Egy. Saya terus terang aja ketawa terus nih Bang Egy. Coba dong jawab apa namanya pertanyaan saya Bang Egy. Ijazah Pak Jokowi asli ya? Dan kalau asli, Bang Egy tolong perlihatkan kita biar kita nggak berpolemik lagi. Sama sekali seorang Muhammad Taufik itu tidak menyebut angka Anda terima uang atau siapapun terima uang, enggak. Karena menurut saya itu ghibah. Dan itu juga susah dibuktikan ya. Banyak itu YouTuber nelpon saya, juga banyak beberapa sumber itu nelpon mengatakan apakah terima uang sekian bla bla bla. Saya tidak menjawab karena saya tidak tahu ya. Dan saya juga sesuai dengan yang dibilang di dalam surat Al-Hujurat, kan tidak mungkin saya memakan bangkai saudara sendiri ya untuk sebuah aib yang saya juga tidak jelas. Tapi yang saya ingin luruskan ya,
Di dalam sebuah perjuangan itu memang ada una ada duri. Satu ketika Puputan Margarana di Bali ya, itu Gusti Ngurah Rai juga ada pengkhianatnya. Kemudian tertangkapnya Cut Nyak Dien juga ada pengkhianat. Dan berpindahnya ini keraton Kartosuro yang dulu megah ke Surakarta itu juga karena pengkhianatan ya. Nah, saya tidak mengkaitkan ini dengan kedatangan Egy Sujana dan kawan-kawan, dan saya juga tidak akan menyebut tentang isu uang, tapi sesuai dengan judul, kopi boleh panas, hati tetap adem ya. Jadi simpulan saya, kalau ada pengacara yang mengatakan bahwa itu asli, kan bagus kan? Saya gentleman datanglah ke pengadilan membantu Pak Jokowi. Kalau membantu harus all out. Itu yang saya inginkan. Jadi nggak ada kata-kata fitnah, dan itu sudah tersebar kemana-mana. Kemudian dikutip juga oleh teman-teman ya, yang kan banyak mantan tentara itu yang juga menjadi TikToker, YouTuber, Facebooker. Itu mengutip dari saya mengatakan, wah itu artificial intelligence. Enggak, betul itu. Makanya jadi pola saya itu adalah melakukan klarifikasi. Karenanya malam ini mudah-mudahan kabarnya bagus. Tadi saya nyesel itu, kabarnya jelek, makanya saya hapus. Saya beberapa kali ternyata kalau pergi ke daerah itu cuaca juga berpengaruh ya pada kualitas gambar. Nah, ini karena ini saya berada di rumah, di studio mini rumah saya sehari-hari tinggal di wooden house atau rumah kayu yang saya boyong dari Tomohon Minahasa kepada fitnah. Tapi yang pasti peristiwa itu Anda datang itu ada ya. Saya kaget juga ketika voice message-nya dari Elida Neti itu mengatakan ini seperti menasihati ini. Ya, saya bukan anak kecil lah. Kalau saya sebut itu, saya sebarkan, kata-kata itu justru akan menjadi bumerang begitu. Tapi sekali lagi, sesama orang mukmin itu kan bersaudara. Makanya saya juga tidak perlu marah-marah. Anda sudah berpindah haluan atau apa, silahkan ya. Dan saya sangat hati-hati ketika berbicara tentang uang. Tapi kemudian kan berkembang ya. Oh begini. Saya banyak mendengar cerita ya, termasuk dari anak buahnya Bang Egy Sujana yang pernah membantu Anda selama 12 tahun. Ya, nih kaosnya nih, saya suka memakai kaos-kaos yang anti mainstream begini. Oleh karenanya, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, memang perjuangan itu mahal, dan seperti yang dibilang istri saya, deskripsi kaya itu apa? Kaya itu kalau menurut ajaran agama kami itu qanaah, ya, nggak meri, nggak ngiri. Bahasa Jawa meri, bahasa Indonesianya nggak ngiri. Jadi, tapi kalau orang sudah punya ini masih merasa belum punya, itu belum kaya. Kalau saya insya Allah sudah kaya, karena kaya itu ya apa yang saya miliki. Saya pengen umroh, tercapai umrohnya, ya. Saya pengen haji, kan sudah, ya. Sudah 2 kali kan tidak perlu haji lagi, karena haji wajibnya hanya sekali, ya. Saya pengen suatu ketika istri sama anak saya ini liburan, ya. Anak kita mau pergi, ya udah jalan-jalan ke luar negeri, cukup. Itulah deskripsi kaya. Jadi kaya itu tidak perlu punya banyak harta, tapi merasa apa yang kita miliki itu sudah cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media, Bang Egy Sujana mendatangi rumah Jokowi, sowan ke rumahnya Jokowi, lalu beredar video dengan sangat deras. Bang Egy Sujana jadi termulah, Bang Egy Sujana terima uang 100 miliar lah, atau apalah. Oke. Saya nggak akan komen apa-apa. Bang Egy langsung saya WA, Bang, benarkah sampean datang ke rumahnya Pak Jokowi? Nggak lama kemudian Bang Egy telepon saya. Beliau menceritakan panjang lebar, dan intinya ditunggu saja rilisnya. Nanti beliau akan ngomong kejadian yang sebenarnya.
peristiwa yang sebenarnya. Ya, jadi monggo ditunggu saja. Nanti kalau yang diceritakan beliau di media nanti nggak sama dengan yang beliau omongkan ke saya lewat telepon tadi, ya, baru nanti saya ngomong. Tapi intinya yang beliau omongkan tadi ke saya lewat telepon, insya Allah ya masih baik-baik saja, masih lurus, masih komitmen. Kurang lebih seperti itu. Nanti Gus, tunggu minggu-minggu inilah saya akan konferensi pers. Itu amanah dari beliau. Oke, kita tunggu saja ya, mudah-mudahan. Tapi intinya saya nggak, sudahlah ya, saya ya sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.